Jadi saya sebagai seorang muslim nih ditanya keautentikan berita ini kemudian. Maka jawaban saya mengawali dari Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Sang yang Maha menyaksikan tragedi, tradisi, keadaan yang ada di atas bumi ini. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah mereka orang yang buta huruf, yang berangan-angan dan hanya menduga-duga, lalu kemudian menulis sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Setahu saya belajar, semua penulis Bible itu celaka. Tak ada satupun yang tidak celaka dalam hidupnya. Mati mengenaskan semuanya. Menggenapi Ulangan 18 nomor 20 sampai 22. Bahwa orang yang menuliskan sebuah buku yang mengatasnamakan Tuhan tapi bukan dari Tuhan, maka mereka harus mati, kata Ulangan 18. Begitu juga Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 sampai 79. Nah sekarang saudara bertanya kepada saya, apakah itu ucapan Yesus? Bukan. Sekali lagi saya mengatakan kepada saudara saya yang baik ini, menurut tradisi bapak-bapak gereja, artinya tradisi itu adalah penyampaian secara simbolis, secara terang-terangan bahwa buku Bible yang bertuliskan Matius kemudian itu dituliskan menurut kesaksian mereka kira-kira tahun 130 Masehi, dan ada yang menduga itu ditulis oleh Matius lain, bukan murid Yesus yang hidup pada tahun 80-an. Dan menurut naskah papirus itu ditulis tahun 66. Jadi pengantar yang ada di data nomor 21 ini, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya, berarti bukan kepada penulis. Andai saja itu kepada penulis, maka penulis Matius akan mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada kami. Tapi sayangnya dia menuliskan kepada murid-muridnya. Kata murid-muridnya dalam bahasa Yunani disebutkan dengan kata autos. Autos ini kepada mereka, bukan kepada kami. Matetes, kepada murid-muridnya. Mereka, bukan kepada aku, tetapi kepada mereka. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini cerita kapan ini? Ini penulisnya mengatakan lalu dibunuh itu dia lihat. Ada dia pada saat itu? Tak ada. Lalu dari mana dasarnya dia kemudian menuliskan kata ini? Kristen tidak akan mampu menjawab itu. Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, dia harus ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh. Ini kesimpulan ini dapat dari mana orang ini? Sementara dia menuliskan, taruhlah papirus tahun 66, berarti 33 tahun baru ditulis ini. Pertanyaannya, 33 tahun, apakah dia hadir pada masa itu? Penulis ini hadir? Tidak. Kalau dia hadir, kenapa dia menuliskan nanti di tahun 33? Kalau dia menuliskan di tahun 33, apakah dia penghafal? Bayangkan, ada kejadian di kota kita hari ini, 33 tahun nanti baru kita tuliskan. Hah? 33 tahun itu bukan waktu yang singkat, itu waktu yang lama. Mereka bukan nabi, mereka manusia biasa, penghafal juga kagak, penulis juga kagak.
tiba-tiba menuliskan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tahu dari mana ini? Dia ada pada saat itu? Tak ada. Maka ending yang kita harus terima adalah ketika diceritakan oleh penulis, Petrus menarik Yesus lalu menegur, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Kan Yesus ceritanya akan dibunuh nih, akan dibunuh, pergi ke Yerusalem, akan dibunuh menurut penulis Matius. Tapi pada tragedi itu Petrus ingin menggagalkan kemudian. Guru, jangan ke sana, please. Ya, Tuhan akan menyelamatkanmu, jangan ke sana. Tuhan akan menjauhkan engkau dari pembunuhan ini. Ini tidak akan menimpamu, kata Petrus. Tapi apa kata Yesus? Nyala iblis. Khawatir Petrus terhadap gurunya. Tapi justru kekhawatiran itu Yesus katakan, nyala iblis. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Elohim. Kamu hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kalau pikiran manusia, Yesus pasti dibunuh. Tapi kalau pemikiran Elohim, rela tidak Elohim orang yang dikasihi itu dianiaya sebagai tumbal, sementara pengkhianat lolos? Rela tidak? Tidak mungkin rela. Apa buktinya? Coba kita lihat. Ketika Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi membuat makar terhadap Nabi Isa alaihissalam, tetapi Allah membalas makar mereka. Mana bukti makar itu? Kita lihat. Galatia 3 nomor 13. Si pembuat makar membongkar makarnya sendiri. Galatia 3 nomor 13 itu adalah pembongkaran makar kebohongan. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Ini adalah bongkar. Ini adalah bongkar. Bongkar apa? Bongkar makar yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Apa buktinya? Izinkan saya menguraikan sedikit aja. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat. Kita ini siapa? Kristen katanya. Sejak kapan hukum Taurat berlaku untuk Kristen? Tak pernah. Lalu buat apa Yesus mati di atas tiang salib menebus kalian dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kalian. Gugur. Makarnya gugur. Makarnya gugur. Kristen harus akui itu. Hukum Taurat berlaku hanya untuk Bani Israel. Yesus mati untuk menebus hukum Taurat. Berarti Yesus mati bukan untuk Kristen. Gugur. Satu. Makar terbongkar. Makar yang kedua. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kita bongkar. Di mana tertulis? Wahai Paulus, hai Paulus, terangkan. Di mana tertulis? Oh iya Bang Suma, tertulis di Ulangan 21 nomor 2 sampai 3. Mampus. Ternyata makarnya dibongkar sendiri. Apa kata Ulangan 21? Apabila ada orang yang kamu hukum berdosa yang sepadan dengan hukuman mati. Coba. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak. Makar kebongkar. Makar kebongkar. Jadi apabila ada orang yang dihukum mati sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan. Coba bayangkan, orang yang dikutuk oleh Tuhan, yang digantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman, jangan kau biarkan kakinya menyentuh tanah yang diwariskan oleh Elohim kepadamu. Gila enggak nih? Ini makar yang dibongkar sendiri oleh mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi membuat makar tipu daya untuk membunuh utusanku. Tetapi sungguh aku adalah pembalas yang paling sempurna terhadap kejahatan-kejahatan mereka. Ini yang terjadi, bong. Makar dibongkar sendiri oleh Bible bahwa ternyata yang disalibkan terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, adakah Kristen yang mampu menunjukkan dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia harus dihukum mati karena perbuatan dosanya sepadan dengan hukuman mati? Dan adakah Yesus ini makhluk yang diutus untuk dikutuk oleh Elohim itu sendiri? Makar kebongkar, hancur lebur apabila kemudian orang Kristen mencoba untuk keluar dari hukuman Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam
Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Saudara-saudara Kristen yang mendengarkan saya ini lalu kemudian melepaskan iman kepercayaan mereka terhadap penyaliban, maka hukuman Tuhan tidak akan berlaku kepada mereka. Seketika mereka akan belajar tentang kebenaran, seketika mereka akan ragu terhadap keyakinan mereka, dan selangkah demi selangkah masuk kepada ranah keimanan. Islam itu adalah informasi yang benar tentang apa yang terjadi di masa lampau. Jadi kesimpulan terakhirnya adalah buku Matius menceritakan lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, justru menguatkan apa yang Yesus katakan dalam Matius 12, bahwa angkatan jahat, angkatan tidak sedia akan menjadikan penyaliban keluar dari perut bumi 3 hari 3 malam itu sebagai simbol keimanan. Kata Yesus, angkatan jahat ini, angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga Anak Manusia akan berada 3 hari 3 malam di perut bumi. 3 hari 3 malam berarti pada hari ketiganya dia harus bangkit. Percaya kepada kebangkitan berarti termasuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Inilah Kristen. Silakan abangku, ditanggapi, diluruskan. Kalau Anda merasa ada yang bengkok, silakan diluruskan. Kita edukasi. Silakan. Siap, Abang. Terima kasih untuk penjabaran dan penjelasannya. Ya. Tadi kalau saya tidak salah, ada 2 pertanyaan yang Abang sempat lempar. Walaupun itu tidak ditujukan ke saya, tapi Abang sempat mengatakan bahwa ada pertanyaan bahwa dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus mati. Karena itu menyangkut penjelasan Abang mengenai dosa yang ditanggung oleh Yesus. Dan yang kedua, diutus untuk terkutuk. Karena itu juga menyangkut dengan penjelasan Abang tentang Galatia 3 ayat 13 kalau saya tidak salah. Jadi saya juga tidak akan menyinggung bangsa Kristen, menyinggung saudara-saudara saya yang Kristen. Tetapi kalau saya mau menjelaskan sesuatu, saya minta maaf bahwa ini saya. Saudara-saudara Kristen yang lain boleh sesuai dengan apa yang saudara-saudara imani. Tetapi sebagai anak-anak bangsa kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Ya, sebenarnya saya masih belum dapat, tetapi saya sudah dapat dari Abang bahwa Abang bilang ini sebenarnya tidak seharusnya begini. Tetapi kalau dari konteksnya kan ini menurut pemahaman saya bahwa Yesus yang memulai pembicaraan ini. Berarti menurut pemahaman saya juga bahwa Yesus menceritakan situasi beberapa hari ke depan apa yang dia akan alami. Ya, bahwa pada suatu ketika atau suatu hari ke depan setelah sampai di Yerusalem dia akan ditangkap dan dibunuh. Tetapi apa yang Abang sampaikan bahwa penyaliban itu terkutuklah mereka yang mengimani tentang penyaliban. Saya tidak akan menyanggah statement Abang atau pencerahan Abang soal yang itu, bahwa terkutuk atau celakalah mereka yang mengimani penyaliban. Minta maaf, itu bahasa saya yang saya pakai, saya tangkap apa yang Abang sampaikan. Tetapi yang saya berpikir secara akal sehat saya bahwa ini perkataan Yesus tentang beberapa hari ke depan. Bahwa setelah sampai di Yerusalem, dia akan mengalami situasi di mana dia disiksa oleh tua-tua dan endingnya dia akan digantung oleh tua-tua itu, bersama-sama dengan seperti Abang juga sudah sampaikan tadi, konspirasi antara Yahudi dengan Romawi, dalam hal ini bangsa Roma. Jadi waktu dia menyampaikan maksud itu, Petrus menyangga langsung dengan pemikiran dia bahwa mungkin juga doa dia bahwa biarlah Tuhan kiranya, atau Tuhan, dia berkata kepada Yesus bahwa Yesus Tuhan
kiranya Allah menjauhkan, berarti Petrus juga mau bahwa jangan sampai Yesus kena salib, jangan sampai Yesus dibunuh atau disiksa sesuai ayat 21. Itu yang saya pahami ya. Sehingga dia berkata kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Dalam hari ini menimpa Yesus. Berarti Petrus juga langsung membantah Yesus dengan berkata bahwa Tuhan atau Yesus, pakai bahasa saya minta maaf, mudah-mudahan lah jangan sampai Allah izinkan engkau kena dibunuh. Tetapi Yesus langsung berpaling, memberikan sanggahan kepada Petrus. Rupanya Yesus memandang bahwa yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus. Yang menyampaikan maksud ini bukan Petrus, tetapi iblis. Pada ayat 23 dia berkata, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Dalam pemahaman saya, menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh Allah itu yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia akan pergi ke sana, mati, menanggung banyak penderitaan oleh pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, dalam tanda petik bangsanya sendiri, bangsa Yahudi. Terakhirnya langsung dibunuh. Itu menurut Yesus adalah pemikiran Allah. Menurut saya yang melihat perkataan ini, membaca penulisan ini. Tetapi pada ayat selanjutnya Yesus berkata juga, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dalam tanda petik, pikiran manusia yang saya bisa sampaikan di sini menurut pemahaman saya minta maaf buat saudara-saudara Kristen yang lain, bahwa tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu, berarti hal menanggung penderitaan, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua maupun dari imam-imam kepala dan ahli Taurat. Yang terakhir adalah dibunuh. Aduh, minta maaf soal background saya, kurang minta maaf sebelumnya ya kepada teman-teman semua. Ternak saya di luar mungkin lagi berantem, jadi akhirnya mengacaukan ini. Oke, itu aduh, minta maaf sekali. Oke, saya pikir itu dulu Bang, minta maaf sebelumnya, nanti mungkin berikutnya saya bisa jelaskan lagi. Oke, makasih Bang Philips. Jadi kalau sahabat saya ini mengawali pernyataan dari melengkapi pernyataan saya terkait dengan Matius 16 ini, sebelumnya dulu saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Tia Blosson dan Muhammad Saad yang ada di YouTube yang mendukung kemudian lancarnya kegiatan kita ini, yaitu diskusi, memberikan edukasi dan masukan terhadap iman kita supaya kita lebih kuat lagi untuk memegangnya. Yesus itu mengatakan di dalam Yohanes 14:31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapakku. Bahkan di Galatia 4 nomor 4, Yesus itu disebut sebagai orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 34 melakukan apa yang diperintahkan, apapun yang diperintahkan oleh Bapa untuk ia lakukan. Yohanes 12 nomor 49 berkata apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Dia tidak menambahi, tidak mengurangi. Berarti dia tidak memiliki dosa sama sekali. Dia tidak memiliki dosa sama sekali.
Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai 28 29, di situ Yesus disebut sebagai hamba yang suci. Kalau dia tidak punya dosa, dia sebagai hamba yang suci, dia adalah orang benar, dia adalah orang dikasihi. Maka makar yang dibongkar kemudian itu tadi sudah jelas. Yesus bukan yang disalib. Makanya kalau saudara membawa Petrus di dalam Kejadian 16 tadi nomor 21, yang diceritakan bahwa Yesus menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung banyak penderitaan, itu pengakuan penulis. Tentang kebenarannya kita tanya kepada Yesus. Apa yang Yesus mau? Dia mengikuti instruksi apa yang Bapa suruh. Dan yang terjadi adalah apa yang Bapa pikirkan, apa yang Tuhan pikirkan tentang dia. Nyala iblis. Kenapa Petrus itu disebut iblis? Karena Petrus ingin Yesus jangan ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem, kata Petrus. Karena kalau kamu ke sana kamu dibunuh. Bukankah Tuhan yang mengutusmu bisa kemudian menyelamatkan engkau? Apa kata Yesus? Engkau batu sandungan. Harus terjadi apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan rencanakan. Pikiran itu kan rencana. Apa yang Tuhan rencanakan, itu yang harus terjadi. Yang Tuhan rencanakan adalah perjanjian lama. Perjanjian baru itu bukan rencana Tuhan. Perjanjian baru itu tulisan, catatan-catatan penulis sejarah, penulis peristiwa yang pernah terjadi antara Yesus, murid Yesus, pengajaran Yesus, penginjilan Yesus, dan Tuhan yang diperkenalkan Yesus kepada Bani Israel. Itu catatan-catatan yang muncul di dalam perjanjian baru. Bukan firman Tuhan, bukan kehendak Tuhan, bukan keinginan Tuhan. Yang menjadi keinginan Tuhan, pikiran Tuhan, rencana Tuhan itu yang tertulis di perjanjian lama. Maka data Matius 16:21 ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Karena rujukan Yesus harus sesuai dengan pikiran Tuhan. Yesus yang mengatakan, aku dibunuh, aku akan dibunuh, akan dianiaya. Tetapi Tuhan berkata lain. Coba Anda baca dalam Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari kematian. Dan atas ketaatannya, atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Apa tuh maksudnya? Sekiranya cawan ini bisa berlalu daripada aku, kata Yesus, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, kehendak Bapa ini apa? Pertama, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Karena aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Kata Tuhan, jangan kau membunuh. Itu rencana Tuhan. Rencana Tuhan kemudian dituliskan dalam Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Selamanya dia akan terpelihara. Itu jelas di dalam Mazmur 37. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab Mazmur. Bukan di dalam kitab Matius, tapi kitab Mazmur. Di kitab Mazmur Tuhan mencintai hukum. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihi sampai selama-lamanya. Mereka akan dipelihara. Yesus orang benar, Yesus orang dikasihi, maka Tuhan kemudian akan menjaga, memelihara dia. Orang-orang yang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang yang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Sedangkan orang fasik mengintainya. Orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Sudah sangat jelas ini. Yesus mengatakan akan tergenapi apa yang tertulis tentang aku. Aku orang benar. Karena aku orang benar, maka apa
apa yang tertulis di dalam Mazmur, maka harus sesuai dengan apa yang tertulis itu yang tergenapi tentang diriku. Harus. Maka dikatakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang pasti akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang-orang pengkhianat dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ini Tuhan yang mengatakan. Yesus sendiri juga sebagai utusan mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Itu kata Yesus. Terakhir, ketika Yesus kemudian dicobai di dalam Matius 4, coba Anda lihat apa kata Yesus di sana dan apa kata iblis. Dia mengatakan bahwasanya, berkatalah kepadanya, jikalau engkau adalah anak Tuhan, wahai Yesus, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka para malaikat akan menatang engkau di tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus kemudian dicobai oleh iblis, dibawa kemudian ke kota suci, ditempatkan di atas bumbungan bait Tuhan. Lalu iblis berkata, jika engkau betul-betul adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Tuhan akan mengirim malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk batu. Di mana itu tertulis nubuat tentang Yesus ini? Ternyata tertulisnya lagi-lagi di Mazmur 91. Sesuai dengan ucapan Yesus, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kita lihat di dalam data nomor 8 di 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri, dan engkau hanya melihat pembalasan terhadap orang-orang pengkhianat. Kata iblis, ada tertulis tentang engkau, Tuhan akan mengutus malaikat untuk menyelamatkan engkau. Di mana tertulis? Mazmur 91. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik, sebab Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kurang apa lagi? Jadi Yesus mengatakan, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat, dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Ini dia. Iblis mencobai, hei Yesus, kalau kau betul-betul anak Elohim, anak Tuhan, hamba Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab jika kau anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar kakimu tidak terantuk kepada batu, sebab ada tertulis demikian. Malaikat akan diutusnya untuk menyelamatkan engkau. Betul, tertulis di dalam Mazmur bahwa Yesus ini hanya menonton orang yang menyalibkan dirinya, dan tidak akan mungkin kemudian mendapatkan musibah, apalagi dibunuh. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Anak singa, kalau singa ini kan kita sudah tahu, itu adalah Yahudi. Kemudian Yahuda. Atau kemudian ular tedung yang tadi di Matius 23. Ular tedung ini ular-ular keturunan orang-orang yang membunuh para nabi. Berarti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan melumpuhkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
dengan panjang umur akan aku kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus diselamatkan, dipanjangkan umurnya, diperlihatkan keselamatan padanya, diangkat ke langit pada saat perencanaan pembunuhan terhadap dirinya. Makanya saya berani mengatakan bahwa penyaliban terhadap Yesus yang diinginkan oleh saudara-saudara Kristen adalah satu tipu daya iblis yang ingin menjerat orang dengan tipu daya sehingga mereka menggantikan yang maha tinggi dengan Yesus yang berkorban di atas tiang salib. Ini fakta, ini dalil. Nah, sekarang kenapa orang Kristen susah untuk menerima penjelasan saya? Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Karena Allah menghukum mereka karena kepercayaan mereka Yesus mati disalibkan, utusan Tuhan mati disalibkan. Karena ucapan mereka ini yang mereka gaungkan di dalam hati mereka pada saat mereka kemudian sembahyang atau beribadah, mereka menggaungkan dengan lisan dan hatinya, maka Tuhan menutup hati mereka. Summum bukmum umyum fahum la yarjun. Kecuali orang-orang yang ingin melepaskan diri dari cengkraman doktrin dan dogma. Demikian. Maaf kepanjangan, silakan. Iya Bang, makasih untuk penjelasannya. Iya. Oke, banyak sekali ayat yang dipakai. Jadi kita mau beranjak dari mana juga kita harus spesifik satu persatu. Tapi tidak apa-apa Bang. Saya ingin mengutip apa yang tadi Abang sudah sampaikan. Ada kurang lebih sekitar 15-an ayat yang saya sudah catat di sini yang Abang sampaikan. Tetapi saya ingin menanyakan lagi sama Abang, karena dari apa yang tadi Abang sudah sampaikan ke saya, sehingga berharap ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua, baik saudara-saudara saya Kristen maupun saudara-saudara Muslim yang ada, sehingga memahami juga apa yang maksud. Gini Bang, tadi Abang sampaikan kalau saya tidak salah tangkap untuk ayat yang 21 itu sebenarnya tidak ada ya Bang ya? Kalau saya boleh tangkap. Ayat 21 dari Matius 16. Iya. Tidak ada, sebenarnya tidak terjadi situasi itu ya Bang ya? Penulisan itu. Bahwa dia dibunuh. Iya, jadi upaya pembunuhan itu ada. Upaya pembunuhan itu ada. Jadi kalau misalnya betul-betul ada pembunuhan itu, penulis Matius menyangka yang dibunuh itu adalah Yesus. Padahal menurut Yesus bukan. Yang dibunuh itu yang direncanakan oleh Tuhan, yaitu pengkhianat. Yang menggantikan saya pengkhianat. Yang menggantikan saya adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang adakah alasannya Yesus itu dikutuk? Adakah alasan kemudian Yesus itu dihukum mati? Tak ada. Apa alasannya Yesus harus dihukum mati? Karena iri dan cemburunya orang Yahudi terhadap Yesus yang berhasil mencuri hati orang-orang Yahudi. Coba Anda baca dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 53 Bang. Baca, renungkan pelan-pelan di situ. Di situ poinnya. Kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Di situ poinnya. Orang Yahudi takut tak ada lagi perpuluhan, tak ada lagi kemudian upeti untuk Roma. Dan kalau itu terjadi, kata orang-orang Yahudi pada masa itu, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi berkumpul. Apa kata mereka? Kalau kita membiarkan Yesus begini terus, maka bangsa kita akan dirampas oleh orang Roma. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita berupaya membunuh Yesus. Demi untuk keselamatan bangsa ini, agar bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh orang Roma. Maka berkongkol-kongkollah orang Yahudi, dalam hal ini ahli Taurat, orang Farisi dan mahkamah agama pun turut serta, berkongkol dengan kesimpulan melakukan kesaksian palsu, melakukan tipu muslihat, agar supaya di pengadilan Yesus dijatuhi hukuman mati. Tapi Allah berkehendak lain. Kehendak manusia, iya, segala upaya tipu muslihat, ayo kita bersaksi palsu. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan, dia menyetarakan dirinya dengan Tuhan, dia mengatakan dirinya anak Tuhan, dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada, dia mengatakan ini, dan seterusnya. Bikin kesaksian palsu. Tapi apa kata Pilatus dalam Matius 27 nomor 18? Apa kata Pilatus? Aku mengetahui bahwa semua upaya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan mahkamah agama untuk menyerahkan
Tuhan Yesus akan dibunuh, semua itu hanya berdasarkan kedengkian saja. Dengki, benci, iri, cemburu, hasad, husud terhadap Yesus yang sukses kemudian mengajarkan kebenaran kepada ahli Taurat, sehingga mereka yang tadinya tunduk kepada orang-orang Farisi yang duduk di tempat suci yang menggantikan Nabi Musa itu lebih condong kepada Yesus. Orang-orang Yahudi, mahkamah agama khawatir, ini kenapa ini? Orang semakin percaya kepada Yesus. Kalau ini dibiarkan, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka Pilatus sebagai imam kepala pada tahun itu juga bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita, titik. Coba Anda baca tuh, dalami, selami, pikirkan, renungkan kebenaran yang termaktub di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai 57 kalau bisa. Mulai saat itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Mendengarkan itu, Yesus kemudian lari, bersembunyi, ngumpet di mana? Di padang gurun bernama Efraim bersama dengan murid-muridnya, supaya mereka tidak membunuh dan menangkap Yesus. Nah, itu keadaan, Bung. Keadaan sebelum penangkapan, keadaan sebelum disalibkan. Jadi dasar-dasar pijakan yang harus kita renungkan dalam kerangka berpikir tentang penyaliban ini, apa sih yang mendasari lebih awal tentang pembunuhan Yesus ini? Rupanya yang mengawalinya adalah kecemburuan sosial karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Maka orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi bersepakat membunuh Yesus demi untuk membebaskan mereka dari cengkraman orang-orang Romawi. Itu titik, selesai. Cerita penyaliban tutup buku. Tak ada lagi cerita. Tertak, boom. Ratusan tahun kemudian, mereka orang-orang Romawi, mereka orang-orang Yunani, orang-orang Barat, kerajaan yang berkuasa hampir separuh bumi pada saat itu, mendudukkan kemudian tragedi itu sebagai simbol keselamatan. Coba Anda lihat, siapa yang mengajarkan penyaliban ini sebagai simbol keselamatan? Yesus kagak, para nabi kagak, Elohim juga tidak. Penyaliban menjadi unsur keselamatan setelah sampai ke meja Romawi dan Yunani, lahirlah agama Katolik. Sekali lagi saudaraku, supaya ada yang dipetik dalam diskusi kita ini, coba Anda baca Yohanes 11 45 sampai nomor 27. Renungkan baik-baik. Dan satu lagi, untuk menyeimbangkan itu supaya otak kiri berfungsi, coba Anda baca dalam Yohanes 8. Upaya-upaya yang dilakukan kemudian orang-orang ingin membunuh Yesus itu justru membatalkan tuduhan orang Kristen bahwa Yesus disalibkan karena sudah dinubuatkan. Kita lihat Yohanes 8 nomor 37 sampai 47. Anda renungkan itu. Jadi poin pertama Yohanes 11 nomor 45 sampai 57. Poin yang kedua Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 47. Seimbangkan antara otak kiri dan otak kanan kita supaya kita sampai kepada poin keluar dari lingkaran penyesatan setan. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Sedangkan orang Kristen mengatakan pembunuhan itu adalah menggenapi nubuatan Yesaya 53. Bullshit. Karena Yesus mengatakan nubuatan itu tak ada. Justru yang mau membunuhnya adalah orang yang tidak ada firman di dalam dirinya. Kalau nubuatan itu adalah firman Tuhan, maka orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang-orang yang ada firman di dalam dirinya, yaitu firman Yesaya 53. Tapi Yesus mengatakan, kamu berusaha membunuh aku karena engkau tidak memiliki firmanku di dalam dirimu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang aku katakan. Dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar dari Tuhanmu, dari Bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Lalu Yesus menjawab kepada mereka, hei, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi justru kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Padahal aku adalah seorang yang menyatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham.
kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri? Coba. Jikalau kamu adalah anak Abraham, mengapa kamu mengerjakan pekerjaan dan ingin membunuh aku? Artinya, Yesus menyangkal nubuatan-nubuatan yang dibuat-buat oleh gereja. Yesaya 53, Amsal 9, Yesaya 53, Yesaya 9, Yesaya 4, Daniel 14 dan seterusnya. Bullshit. Kenapa enggak langsung aja kepada Yesus? Kenapa enggak bercerita aja tentang keadaan Yesus? Kenapa Anda tidak membawa diri Anda ke dalam kehidupan Yesus pada masa itu? Kenapa harus membawa kehidupan Anda, iman Anda kepada mimbar gereja? Masuklah ke dalam Bible, selami Bible itu. Karena Allah mengatakan, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah membalas dan membongkar makar itu melalui Bible itu sendiri. Subhanallah. Engkau anak-anak Abraham katamu, tapi kamu berusaha membunuh aku. Oh tidak. Justru kamu berusaha membunuhku karena firmanku tidak beroleh di tempat kamu. Dan firman yang kau dengarkan daripadaku bukan dari diriku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Kata Yesus kepada mereka, jikalau benar kalian adalah anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi sayang sekali, yang kamu kerjakan justru mau membunuh dan berusaha menghabiskan aku. Aku seseorang yang mengatakan kebenaran kepadamu loh. Yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Lalu kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, hei Yesus, kami tidak lahir dari zina selayaknya kau. Bapa kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu itu adalah pembunuh manusia sejak semula, dan bapakmu itu tidak hidup dalam kebenaran, dan bapakmu itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Apabila bapakmu itu berkata, maka bapakmu itu berkata dengan dusta, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Siapa yang bisa membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kenapa harus aku digantung? Kenapa harus aku dikutuk? Kenapa harus disetarakan dengan pendosa yang dikutuk dan kemudian disalib karena melakukan perbuatan dosa? Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku adalah berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Elohim, ia akan mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Jadi upaya penyaliban itu pekerjaan iblis. Makanya Yesus menerangkan, jikalau kamu adalah keturunan Abraham, kenapa kamu mau membunuh aku? Kenapa? Adakah di antara kalian yang mampu membuktikan aku berdosa? Apa dosaku? Bukankah aku berkata, bukankah aku melakukan perbuatan semua atas instruksi dari Elohim? Kenapa kamu ingin membunuh aku? Rupa-rupanya jawabannya di Yohanes 11. Mereka cemburu, mereka iri. Orang Yahudi makin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampok bangsa kita. Oh, kalau begitu nggak boleh. Ayo kita rapat. Kita bikin mahkamah. Rapatlah mereka. Yang hadir, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala, muncul semuanya. Rapat seketika. Mulai saat itu, hasil rapatnya di data Yohanes 11 nomor 23. Mulai hari itu mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Kristen hadir nggak pada saat itu? Orang-orang Katolik hadir nggak pada saat itu? Mendengarkan jajak pendapat dan memberikan juga masukan. Ada nggak orang Katolik? Ada nggak orang Protestan? Ada nggak orang Advent? Tak ada. Murni pembunuhan, murni rekayasa pembunuhan, tipu muslihat dan kesaksian palsu demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari tekanan
Romawi pada saat itu. Murni itu. Murni mereka berencana membunuh Yesus. Murni ingin menghilangkan Yesus. Murni untuk menghukum Yesus. Karena cemburu, karena iri, karena takut bangsa mereka dirampas oleh bangsa Romawi. Itu aja. Itu aja dasar pijakannya kenapa Yesus ingin disalibkan. Tak ada karena dosa waris. Tak ada karena dosa-dosa kita. Tak ada karena hukum Taurat, kutuk Taurat. Itu gak ada. Itu karangan yang muncul belakangan. Muncul belakangan. Sementara tragedi penyaliban itu diawali dengan iri dengki. Mereka tidak mau orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus. Mujizatnya luar biasa. Orang semakin percaya. Bahaya ini kalau dibiarkan. Maka satu-satunya jalan, Yesus harus dibunuh. Maka imam kepala bernubuat hari itu juga. Yesus harus dibunuh untuk bangsa kita. Masuk nggak bangsa Romawi? No. Masuk nggak bangsa Indonesia? Tidak. Berarti mereka sepakat membunuh Yesus hanya untuk meloloskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Itu final. Puluhan tahun, ratusan tahun, berabad kemudian muncul agama Katolik yang menjadikan karangan-karangan mereka untuk mendudukkan Yesus sebagai tumbal di atas tiang salib demi untuk supaya dewa-dewa mereka, dewa Hercules, dewa Zeus, dewa Mitra, dewa Atis itu disembah dalam nama Yesus. Makanya kemudian semua nama-nama Elohim, semua nama-nama Tuhan, gelar Tuhan di dalam perjanjian lama, dalam kitabnya orang Yahudi, dalam kitab Tanakh, Nevi'im, Ketubim, semuanya dirubah menjadi dewa. Yang tadinya nama Tuhan itu jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, Elohim, Eloah, Al-Eloi, El-Eloi, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, semuanya diganti menjadi Theos, dewa. Theos itu dewa. Yesus anak dewa. Semuanya diganti. Kenapa? Demi untuk supaya bangsa Romawi penguasa kala itu memiliki kitab suci. Karena dari nenek moyang mereka memiliki kepercayaan dewa nusul menjadi manusia, separuh dewa. Itu konsep Romawi Yunani, Romawi kuno. Mereka percaya dengan kepercayaan itu. Dewa matahari mereka percayai, tapi mereka tidak punya kitab. Maka pada tahun 3 sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II kemudian menginstruksikan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di Mesir pada masa itu untuk menerjemahkan kitab Tanakh. Kitab Tanakh diterjemahkan untuk siapa? Untuk mereka orang-orang yang sudah tidak mengerti bahasa Ibrani. Dikoreksi. Pada abad keempat Masehi dijadikanlah kitab tersebut yang dikoreksi ini menjadi perjanjian lama, dan kitab yang dikanon surah Paulus pun dilantik menjadi perjanjian baru. Dikawinkan dua kitab ini, berdirilah agama Katolik. Katolik sumber daripada Protestan, Protestan adalah sumber dari sekte-sekte yang baru. Makanya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah tokoh dari agama Nasarios. Itu fakta, Bung. Kalau mau meloloskan dari apa yang Allah katakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, aku hukum juga mereka karena ucapan mereka yang berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih anak laki-lakinya Maryam, yang mereka ejek dengan gelar Rasul Allah. Padahal kata Allah, mereka tidak membunuhnya, mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah membunuhnya, padahal tidak sama sekali. Inilah yang terjadi, Bung. Kedatangan Islam kemudian untuk meluruskan fitnahan-fitnahan yang terjadi kepada para nabi yang dihembuskan oleh ahli Taurat terdahulu, kemudian berkongsi dengan orang Roma, terlahirlah kemudian agama baru di luar Yahudi yang disebut agama bidat, Abu Dasara, yang mereka sebut dengan agama Katolik. Demikian. Maaf ya teman, kepanjangan. Sekalian saya izin ibadah untuk 10 menit ke depan. Silakan Bang Handi dan teman-teman, Bang Dalbo, untuk menjamu saudara-saudara kita yang ada di sini. Tapi saya tetap monitor, saya ibadah aja sebentar. Silakan. Siap, Abangku. Assalamualaikum Bang Handi, Pak Pandito, siapa ya? Burundi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya kalau mungkin ada tanggapannya. Ya pasti dong, saya kan penyimak yang baik. Kalau ada kayak gini itu teman-teman semuanya simak dengan baik, catat poin-poinnya. Nah, di sini arena belajar gitu ya. Jangan lagi nanya-nanya gimana cara belajarnya.
Saya ingin belajar ke Bang Yuma. Nah ini ikutilah semua yang kayak begini. Ini enggak belajarnya. Jadi Andalah yang susun. Mulai dari mana Anda ingin memulai? Itu pertama. Kedua ya, kalau ingin diskusi lintas agama itu, tempatkan diri Anda pada level-level yang Anda kuasai saja. Itu. Jangan masuk ke room-room neraka. Percuma, nanti akan diabaikan saja. Ya, poin-poinnya dicatat. Nah, itu di sini lah tempat belajarnya. Ada pepatah mengatakan lifelong education, belajarlah seumur hidup. Itu ya, jadi nggak ada berhentinya belajar. Kembali ke topik, bahwa yang dijelaskan tadi itu ada 2 Matius. Yang dijelaskan di Matius 9 sampai 13. Ada Matius yang mengajak Matius pemungut cukai di rumah ronda atau di rumah cukai. Jadi Matius itu lagi duduk-duduk, Matius lewat. Kalau nggak salah setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Jadi Matius ini, yang menulis Matius mengajak Matius mengkisahkan tentang Yesus. Nah ini ada segitiga ini. Ada Yesus, ada 2 Matius. Nah dipertanyakan tadi kan mau kepada skolar Kristen nih ya, perlu dipelajari juga nih. Sebenarnya yang nulis Matius ini siapa, kok ada 2 Matius begitu? Dan adakah mata rantai? Jadi kan tadi yang dijelaskan nih, ada nggak mata rantai dari Yesus ke Matius ini? Apakah mereka ini saling kenal? Gitu ya. Kalau Yesus yang Yunani ini mungkin saling kenal, nama-namanya akhirnya semua S. Tapi kalau anaknya Bunda Maria, Yesua sama Sia kagak nyambung dah. Semua kata Banyumat tadi, ada yang berakhiran S, anaknya Maria nggak berakhiran S, kan gitu. Nah untuk itu, kalau mau lagi ditelusuri, siapa sih sebenarnya pemungut cukai ini? Yang duduk di rumah cukai kan nggak mungkin dia jadi apa, pasti dia kerja. Apa rumah cukai itu ya, tempat orang pemungut pajak. Anda boleh lihat di Matius 21:31. Matius juga yang menulis. Di sana itu ada percakapan antara Matius juga yang menulis dan bercakap-cakap dengan Yesus. Apa di sana? Siapakah di antara kedua? Kira-kira antara lu, saya biar nggak salah ya. Biar nggak salah gitu. Kira-kira di sana itu bunyinya begini, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Jawab mereka yang terakhir. Ini ada percakapan nih yang ditulis oleh Matius. Nah, di sini yang bercakap-cakap siapa? Terus Yesus menjawab yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, mereka ini siapa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sendal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Ada lagi kata cukai ini. Kalau ini mau ditelusuri lebih mendalam, teman-teman, ya hati-hati memungut cukai. Hati-hati kerja di daerah yang basah. Karena di daerah yang basah itulah sering orang tenggelam. Karena nggak mungkin orang bisa tenggelam di tempat gunung yang tinggi, nggak ada airnya. Ya siapa kira-kira korelasinya nih antara Matius cukai dan orang pemungut cukai yang mendahului kamu, kan gitu. Nah ini juga agak bisa dihubungkan, kok ada orang pemungut cukai dan perempuan sendal mendahului Anda masuk kerajaan surga. Nah inilah diceritakan semuanya. Apakah Yesus tahu tentang hal ini? Tentu tidak. Kenapa? Tidak bersanad antara Matius dengan Yesua Amasia. Yesua Amasia, atau Anda bisa sebut Yesus, sudah tidak ada di muka bumi. Baru ini disusun kembali.
dicari dan selalu ku cari. Semoga mendapatkan yang dicari agar bisa sesuai dengan selera orang pengkanon. Mencarilah. Menanyakanlah saksi-saksi, meneliti, semuanya diteliti. Kemudian dilaporkan ke salah satu penguasa yang mulia Theophilus. Begitu juga Yohanes. Belum lagi Yohanes di Pulau Patmos semalaman di sana berdasarkan penglihatan dan mimpinya. Belum lagi Paulus berdasarkan argumentasi sendiri kedatangan suara yang dari atas, akulah Yesus, anak manusia itu yang telah engkau aniaya. Artinya ada banyak orang yang menjual, banyak orang mencari, bahkan menulis dari bilik yang sempit. Di sanalah semua diatur. Kemudian siapa tokoh yang punya otoritas, yang mempunyai kewenangan bahwa inilah yang masuk, kemudian kita sahkan menjadi sebuah kitab yang teman-teman anggap sebagai kitab suci. Siapa mempunyai otoritas ini? Ada yang menjawab, Bang ya Handi. Bapak Gereja. Ya kenapa Bang? Bang Handi, Ya, Bang, aku izin dulu ya, sedikit nanti aku naik lagi bisa toh. Ada tanggapi dulu tamu dong gua. datang Masa jadi. lu aduh. Kalau sama gua kok, kalau sama saya kok susah amat sih Bang. Kan suara saya bagus Bang. Aku akui suara abang bagus. Cuman ada tamu. Nanti aku balik lagi. Monitor aja dari bawah. Ya. Oke Siap, oke siap. Bang. Makasih Bang. Oke, Ya oke. saya ngomong sendiri dong, nggak Oke, ada Bang. nanti Siap, responnya siap. ya. Oke, nggak apa-apa lah. Sabar bang. Tapi Bang Pilis ini masih Si Kristen Bang ya Bang? Udin, Bang Dan- Masih Kristen ya? Iya bang perlu lagi. Nanti sudah baru kita cakap sebentar. Oke oke Siap. oke. Masih Kristen. Ya, Oke Bang. oke. Itu kan Yesua Amasia itu, Yesus kan itu anak orang gitu loh. Kira-kira apa sih yang mendasari Anda itu mengatakan dia Tuhan gitu loh? Apa? Akalkah, imankah, atau doktrinkah gitu loh Bang? Coba Bang, terangin sama kita Bang. Iya. Oke, yang pertama kan saya belum kasih keluar statement apa-apa ya. Abang Iya. sendiri yang bilang bahwa dia Tuhan. Iya kan? Tapi kan mayoritas Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Iya, itu mayoritas. Tapi kan bukan dari saya. Karena Oh, abang kalau bilang dari dia Anda Tuhan, ya silakan. memang. Oh, kalau dari saya mau disebut apa saja, buat saya tidak ada persoalan. Mau buat dia Tuhan, dia Allah, dan lain sebagainya juga bisa. Dan begitu. Bang Pilih mah ini mah Anda ini nggak merdeka. Anda mah tidak ada pendirian kok gitu. Harus berpendapat dong, gimana sih Bang? Iya, Bang. Topiknya apa? Kita mau sebut Yesus Tuhan. Ya itu aja Bang, sederhana. Kan pondasinya di sana. Baik. Siap. Yang pertama saya nggak pungkiri bahwa dia anak orang. Itu satu. Keturunan manusia. Punya manusia apa nih? Hakikat manusia ada punya dia. Dia manusia sama seperti kita. Itu yang pertama. Begitu. Jadi mau kita sebut dia Tuhan dari awal atau dari pertengahan atau sudah akhirnya baru kita sebut dia Tuhan. Menurut Bang Handi gimana? Mau kita Ya tempatkan terserah dia di Abang. sebelah mana? Terserah Abang mau sebelah mana gitu ya. Dirunut aja mulai dari atas, turun ke bumi, lewat kandungan, dari bayi, beraktivitas di bumi. Itu kan di Bible, terus mati, hidup kembali, naik lagi. Tapi sebelum naik dia izin makan ikan goreng dulu, naik lagi. Sekarang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, anak manusia itu. Itu aja, silakan diputar-putar. Monggo. Ya Abang sudah jelaskan, ngapain saya jelaskan lagi Bang? Ya maksudnya Sudah yang itu Abang bilang tuh. dalam proses itu gitu loh, apakah benar itu dia Tuhan beneran atau Anda yang membuat dia menjadi Tuhan? Gitu loh maksudnya. Oke. Jadi sebenarnya yang membuat dia jadi Tuhan bukan saya Bang. Kalau saya mewakili orang Kristen yang lain yang hidup pada zaman sekarang, kita keliru kalau kita yang mengatakan bahwa kita yang membuat
Yesus anak manusia atau anak Allah yang lahir dari Maria adalah Tuhan. Sebenarnya kita tidak punya hak untuk begitu. Kenapa? Karena kita menerima apa yang sudah jadi 2000 tahun yang lalu. Begitu, bahwa ada satu pribadi yang mengatakan dalam firman-Nya, dalam buku, karena firman pasti akan bersenggolan dengan yang lain. Saya bilang yang ditulis dalam satu buku, ya kita sebutlah, kalau kita bilang Alkitab, ada yang komplain, kita bilang Bible, bahasa Inggris saja sekali. Ada satu pribadi yang ditulis di situ, yang dari awal datangnya, di dalam kesehariannya, dia berkata bahwa dia bukan dari dunia ini, tapi dia dari atas, dari surga. Dia diutus oleh Allah yang dia panggil Bapa. Dia menceritakan tentang kehidupannya yang akan dialami besok-besok harinya, karena ada pemberitahuan tentang kematiannya. Dan itu bukan orang lain yang sampaikan, dia yang sampaikan. Dan kami baca saat ini bahwa ada satu pribadi yang mengatakan sebelum kejadiannya dia sudah menceritakan bahwa dia akan menderita, menanggung banyak penderitaan oleh para ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Dan bukan sampai di situ saja, dia menceritakan bahwa dia akan dibunuh. Bang, jangan kepanjangan dulu Bang Philips. Itu yang tadi saya bilang abang tuh, kan ini sama dengan cerita abang tadi tuh. Ya, jadi gini loh ya. Mau diambil dari mana gitu loh. Ya, dipersingkat Oke, dulu siap. Minta maaf. Ya, per item dulu gitu ya. Sebelum Bunda Maria mengandung, menurut Anda itu Yesus sudah ada atau belum ada? Menurut Anda dulu, kita runut dari atas nih. Oke. Dari buku yang saya baca, saya tidak bilang apa namanya ya. Dari buku yang saya baca, diceritakan bahwa dia ada sebelum dia jadi manusia, yang dikandung seperti abang bilang. Oke. Dia ada itu sudah bernama Yesus atau masih calon Yesus? Hati-hati loh, ini jaksa penuntut umum nih, hati-hati loh ya. Apa ini? Dia sudah namanya Yesus atau calon Yesus? Kan gini loh, tadi ada ngomong sebelum Abraham ada, aku sudah ada, Alpha Omega kan gitu ya. Itu kan yang ditulis oleh penulis. Artinya, betul, sebelum dikandung oleh Bunda Maria, Yesus itu sudah ada. Ya, kan perlu dipertanyakan. Yang ada ini apakah sudah bernama Yesus, atau sudah berbentuk Yesus, atau dia calon Yesus? Dan seperti apa itu? Silakan. Saya eliminasi yang terakhir aja ya, yang calon Yesus ya. 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 Oke, jadi saya ikuti apa yang abang bilang. Dia berbentuk Yesus atau apa tadi satu lagi. Saya aku yang dua itu aja. Saya eliminasi yang calon Yesus. Begitu bang. Menjadi calon Yesus itu masih berbentuk roh, posisi di luar Bapa. Saya ulang ya. Apakah dia berbentuk roh, posisi di luar Bapa, di suatu tempat, atau dia ada di dalam diri Bapa? Itu dulu ya. Saya ulang ya. Kalau calon Yesus ini berbentuk roh, belum ada fisiknya tentunya, dia disepti di luar Bapa, atau dia ada di dalam diri Bapa Sang Pencipta itu? Silakan. Hati-hati loh, ini pertanyaan sadis loh. Saya suka kalau Bang Handi. Iya, saya pilih yang terakhir aja. Seperti abang bilang, dia di dalam Bapa. Oke, berarti dia di dalam Sang Pencipta. Oke. Iya. Nah, baik.
Kita langsung ke Lukas 11:27 kalau nggak salah ya. Di situ Bapa mengeluarkan Yesus, gitu ya. Bapa mengeluarkan Yesus, kemudian Gabriel menerima Yesus, kemudian Gabriel mengantarkan Yesus ke Bunda Maria, kemudian Gabriel memasukkan Yesus ke dalam kandungan. Ini bahasa sederhana saja. Betul apa betul itu Bang? Prosesnya seperti itu. Terlalu panjang bang. Oke, saya ulang. Kan tadinya Abang memilih Yesus berbentuk roh ini ada di dalam Bapa. Tapi Bapa ini mengeluarkan Yesus dalam dirinya, tentu tidak langsung jatuh ke kandungan Maria, kan gitu. Tapi Gabriel lah yang mengantar Yesus ini ke Maria. Betul apa betul? Untuk ayat ini memang seperti begitu, tapi ada ayat lain kan dia dikandung oleh Roh Kudus. Diantar dulu, Jadi jangan sebenarnya bukan Gabriel. jangan ditabrakin dulu, kan itu jelas Gabriel yang nganterin pada bulan ke-6, kan gitu ya. Coba Itu baca dulu. informasinya ya. Iya, Itu coba baca dulu. informasinya. Ya kita harus berdata Bang. Siap. Informasi kan berbeda dengan situasi nyatanya, toh bang. Lukas 1 kalau nggak salah Lukas 1 nomor 26 sampai 28 coba dibaca Bang. Lukas 1. 26 sampai 28. Oke, bulan ke-8 Gabriel datang ke Galilea, namanya Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan Yusuf. Ayat 28. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini Maria kan terkejut. udah cukup lah di situ. Jadi sini kan Siap. poinnya adalah ini Bapak yang tadinya ada Yesus di dalam dirinya, kan gitu ya. Ya kan ya, memerintahkan Gabriel pergi ke kota Galilea bernama Nazaret menemui Maria, kan gitu. Menurut Anda Gabriel ini membawa apa kepada Maria? Membawa informasi kepada Maria. Apa Bahwa dia akan informasinya? mengandung. Oke. Dia akan mengandung. Terus Maria mengandung siapa? Mengandung Kristus. Oke, artinya tadinya Bapak ini atau tadinya Yesus ini ada di dalam diri Bapak. Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya. Gabriel mengantarkan ke masuk rahim Maria. Betul apa betul? Belum itu bang. Tidak bisa begitu. Coba diulang dari awal. Potong di tengah jalan. Coba diulang dari awal. Potong. Tadinya Yesus ini berada di luar Bapak apa di dalam Bapak? Yesus di dalam Bapa. Dalam Bapak. Bagaimana caranya Yesus keluar dari dalam Bapak? Cara keluarnya Yesus bagaimana? Dia keluar sendiri atau Bapak yang mengeluarkan dia? Ya pastilah Bapak. Karena dia kan bilang dia keluar dari Bapak. Bapak yang mengeluarkan Yesus dalam dirinya, kan sesuai dengan argumentasi Anda tahu? Oke, Ya. Tidak mungkin Bapak melempar Yesus dalam dirinya langsung hamil Maria. Tentu ada yang diperintah. Siapa yang diperintah? Gabriel, betul? Sabar bang. Jawabnya begini spesifik. Ya, Bang. coba. Ayat 35 bang. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi bukan Gabriel yang bawa bang. Gabriel memberitahukan informasi bahwa Maria, ini loh rencana Allah itu engkau akan mengandung. Jadi kalau menurut Itu Anda, engkau dikaruniai. Oke. Kalau menurut Anda, gitu saya kasih pilihan B. Tadinya Yesus ada dalam diri Bapak, kemudian Bapak mengeluarkan Yesus dalam dirinya, langsung diterbangkan atau langsung dikeluarkan, tiba-tiba masuk ke rahim Maria.
tanpa ada pengantarnya. Begitu? Gimana? Abang, Ini loh, dengerin loh. Kan tadi Bapak ini dengerin ya. Maria di bumi. Oke, Maria di bumi. Tadinya Yesus itu ada di dalam diri Bapa di surga. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya Yesus di dalam Bapa ini tiba-tiba ada di dalam rahim Maria? Coba terangkan. oke baik Bang. Yang saya pahami bahwa yang kita sebut tadi Bapa, yang daripadanya Yesus keluar, dia kan Allah semesta alam ini. Jangan bilang panjang, karena abang bilang saya jelaskan, karena tidak ujub-ujub. Karena kita mau mengkonsepkan dia, akhirnya kita berpikir keluar terus ada yang antar terus kas masuk, kan nggak begitu. Ini kan kita menceritakan pencipta langit dan bumi menurut buku yang saya baca, bahwa Allah yang Maha Tinggi itu di dalam naungan Roh Kudusnya Maria hamil. Jadi prosesnya itu saya tidak bisa jelaskan bahwa Allah kasih masuk dari kiri kah, kanan kah, atas kah, bawah kah, tidak. Tetapi di dalam naungan Roh Kudus Maria hamil sesuai dengan Lukas pasal 1 tadi ayat 35, bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki yang disebut kudus, anak Oke, Allah yang cukup Maha dulu Bang. Tinggi. Ini kalau Oke, begini, siap. cukup Bang. Kalau begini caranya, ini sidang bisa sampai tengah malam kita nih. Baru mulai sidang kau udah mentok. Ini saya kasih dulu pandangan dari Islam ya. Pandangan dari Islam. Ya. Islam itu enak gampang sekali karena berdasarkan Sang Pencipta sendiri memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Siti Maryam itu mengandung tanpa seorang ayah biologis. Allah Subhanahu wa taala cukup berfirman. Dengerin dulu, saya bandingkan. Aduh, Bang, jangan di Bang, ayat dulu, ayatnya boleh supaya saya juga belajar, Bang. Abang ini mau ajar saya nggak? Ayatnya, Bang. Maaf, saya potong untuk saya mau tahu ayatnya di mana. Di mana ya datanya jadi di dalam mana ya? Ini tunggu ya. Begini. Di dalam surat Al-Baqarah 117 ya, Allah mencipta langit dan bumi, dan dia bila berkehendak menciptakan sesuatu maka cukuplah dia hanya mengatakan kepadanya jadilah, lalu jadilah. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu cukup berkata kun fayakun, maka jadilah. Jadi proses mengandungnya Bunda Maria itu cukup dengan kun fayakun, jadilah. Gitu ya. Jadi Allah berfirman, firman itu isinya perintah, isi perintah itu bahwa dia maha berkehendak, dia maha kuasa. Alhamdulillah terjadi, Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam. Kira-kira begitu sederhananya ya. Nah sekarang kembali ke topik. Bagaimana caranya Bapak ini ada di dalam, Yesus ini ada di dalam diri Bapak, kan dari awal tuh. Terus kemudian kenapa tiba-tiba Bunda Maria hamil mengandung Yesus yang tadinya ada dalam diri Bapak? Prosesnya seperti apa? Kalau di Islam kan tadi udah jelasin, tinggal Allah Subhanahu wa taala berfirman kum fayakun, ya hamil mana? Siti Maryam. Nah, silakan Abang, gimana ceritanya? Apakah seperti itu juga atau ada proses lain? Itu dulu Bang, silakan. Oke, baik Bang. Saya tidak bisa menerjemahkan seperti yang Abang sampaikan tadi. Takutnya nanti saya keliru. Tetapi dari ayat 35 itu malaikat jelaskan begini. Roh Kudus akan turun atasmu
Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungimu. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus. Jadi kurang lebih seperti begitu sih Bang. Cuman saya tidak mau memakai apa yang Abang sampaikan. Ketakutnya saya salah. Tetapi Oke. kurang lebih seperti begitu. Ya cukup. Ya. Jadi yang tadinya ada Bapa, ada Yesus di dalam diri Bapa. Terus kemudian Yesus ini keluar dari diri Bapa. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda nggak mau jawab di sana, apakah yang keluar dari diri Bapa ini adalah Bapa itu sendiri atau sudah tidak sama dengan Bapa? Saya ulang ya, apakah yang keluar dari diri Bapa itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan lagi Bapa? Silakan. Dari buku yang saya baca, yang keluar itu bukan Bapak. Yang keluar itu firman-Nya. Oke, pintar sekarang udah menyebut firman. Pintar. Akhirnya kejawab juga. Artinya kalau Bapa di surga itu ingin menciptakan sesuatu, ingin membuat Bunda Maria hamil, cukup dengan berfirman, Pak Philips. Iya. Siap. Artinya Demikian. Yesus tadinya ada dalam diri Bapa ini, dikeluarkan oleh Bapa dengan berfirman, hamil Bunda Maria. Artinya adalah yang keluar dari Bapa bukan Bapa, yang keluar dari Bapa adalah ciptaan. Setuju? Setuju atau tidak nih? Wah, tidak ditulis di situ, jadi saya tidak bisa bilang. Takutnya saya salah. Bapak Karena itu kalau yang keluar kan perkataan atau firman. contoh. Oke, sip. Bapak kalau ingin menciptakan matahari cukup dengan berfirman toh, betul? Betul? Betul. Apakah Betul. matahari itu ciptaan? Ya, karena kan itu berfirman langsung jadi matahari. Oke. Kalau waktu Yesus mau keluar dari diri Bapak berfirman toh, keluarlah Yesus, betul? Iya, masuk ke dalam Maria atau Iya, keluarlah Yesus. Iya. Yang keluar dari Bapak bukan Bapak toh? Bukan toh, Bang. Yang keluar dari Bapak ciptaan toh? Tidak, yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan. Masa firman itu ciptaan? Yang Kan keluar tidak tuh, Bang. yang keluar dari Bapak firman. Firman ini adalah perintah, ingin menjadikan apa? Nah, setelah keluar firman ini sudah terjadi sesuatu, itu ciptaan, betul? Iya, keluar. Ya, ciptaan, betul. Ya, keluar dari Bapak bukan manusia toh? Firman toh? Bukan firman. Firman inilah yang keluar, perintah ini masuk ke rahim Maria. Jadilah manusia toh, namanya Yesus, betul? Betul. Ya, firman ini tadinya menjadi manusia. Nah, apakah itu ciptaan atau bukan? Apakah itu ciptaan atau bukan? Manusia ya manusia ciptaan toh. Oke, artinya manusia Yesus ini adalah Iya, manusia. Oke, Dia manusia. jadi manusia Yesus adalah ciptaan Bapa. Nah, Anda sekarang kalau udah begini, Anda sudah mulai merdeka nih. Kenapa memang, Bang? Saya Ya, keluar dari doktrin yang cenderung orang Kristen mengatakan Yesus itu pencipta, padahal dia adalah keluar dari Bapa berupa firman menjadi manusia. Artinya Bapa yang memerintah menciptakan manusia, disep 9 bulan dalam kandungan Maria, kemudian lahir ke muka bumi berbentuk manusia. Yesus adalah ciptaan, karena semua manusia itu ciptaan Tuhan. Betul apa betul? Iya, manusia adalah ciptaan Tuhan. Oke, termasuk manusia Yesus, betul? Iya. Oke, pintar. Tepuk tangan. Udah merdeka Anda ini. Nah, kalau sudah ciptaan Tuhan, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Betul? Pak Philip udah mulai merdeka nih. Kenapa? Cuci muka dulu, Bang. Cuci muka dulu. Cuci muka dulu. Aman. Seger nih. Bang, aman. Aman ya? Aman. Ya udah, kalau cukup segitu Anda udah. Jadi kalau teman-teman Kristen ingin belajar dari awal aja dulu begini.
Tapi jarang pendeta loh mau menjelaskan kayak begini. Selalu lompat ke 35, Roh Kudus menaungi dia, anak Allah yang maha kuasa. Nah itu kan selalu didoktrin. Kalau dia nggak mau membahas apa arti firman, siapa yang berfirman, apa yang ingin dicapai, Sang Pencipta itu berfirman. Setiap Sang Pencipta itu berfirman, pasti ada tujuannya. Kalau nggak mencipta, mengeluarkan perintah dan larangan, itu aja dua. Sekali lagi saya ulang ya, kalau Sang Pencipta itu berfirman, artinya dia ingin mencipta atau ingin memberikan petunjuk dan larangan atau memberikan aturan kepada makhluk ciptaannya di muka bumi. Itulah yang ada di dalam Al-Quran. Ada perintah, ada larangan. Itu berkat datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui malaikat Jibril, diterima Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para nabi sebelumnya. Setelah Yesus menjadi makhluk di muka bumi, Yesus menerima firman supaya mereka ini berilmu, supaya mereka ini cerdas untuk mengajari Bani Israel agar kembali mengikuti perintah Tuhan. Ajaran yang dilanjutkan dari ajaran Nabi Musa dilanjutkan dengan Yesua Mesias. Sederhana bang kalau mau merdeka itu. Tapi kalau Anda tidak mau merdeka, Iya, Anda masa- ribet sendiri. Bang,